Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, serta amal yang diterima. Bukakan hati dan pikiran kami untuk menerima hikmah dari kisah-kisah penuh makna hari ini. Sahabat-sahabat cerita dan makna hidup, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah. Senang sekali bisa kembali menyapa sahabat sekalian di episode ke-42, di mana kita akan berbagi cerita yang menghibur, penuh hikmah, dan pastinya bikin kita tertawa sekaligus berpikir. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk menonton video-video sebelumnya di channel ini. Banyak kisah inspiratif yang bisa menjadi bahan renungan dan motivasi dalam kehidupan kita. Yuk, kita eksplorasi lebih dalam. Tema pokok bahasan episode 42. Kisah kocak, hikmah menohok, jangan sampai nyesel di akhir. Di episode ini, kita akan mendengar beberapa cerita inspiratif yang kocak, menghibur, dan menyegarkan suasana. Tidak hanya sekadar cerita lucu, tetapi juga mengandung makna hidup yang mendalam. Sahabat, kita mulai dengan cerita ke-1, sukses berawal dari kegagalan. Alkisah, di suatu senja yang mulai redup, ada seekor anak ikan kecil bernama Nilo yang hidup di sungai yang deras. Nilo selalu ingin berenang sampai ke hulu, tempat air lebih jernih dan penuh dengan makanan lezat. Namun, arus sungai yang kuat selalu menggagalkan usahanya. Berkali-kali ia mencoba berenang melawan arus, namun ia selalu terseret kembali ke tempat semula. Suatu hari, Nilo melihat ikan-ikan besar dengan mudahnya berenang ke hulu. Ia pun mencoba mengikuti mereka, tetapi tubuhnya yang kecil membuatnya semakin sulit. Saat ia mulai putus asa, tiba-tiba datanglah seekor kura-kura tua yang melihat kesedihan di mata Nilo. "Mengapa kau terlihat murung, anak muda?" tanya sang kura-kura dengan lembut. "Aku ingin mencapai hulu sungai, tetapi aku terlalu kecil dan lemah. Setiap kali aku mencoba, aku selalu gagal," keluh Nilo. Sang kura-kura tersenyum dan berkata, "Setiap keberhasilan pasti diawali oleh kegagalan. Jika kau ingin menjadi lebih kuat, kau harus terus mencoba dan belajar dari kegagalanmu. Jangan hanya menggunakan kekuatanmu, tapi juga gunakan kecerdikanmu." Nilo terdiam, lalu mulai berpikir. Jika berenang melawan arus secara langsung terlalu sulit, maka ia harus mencari cara lain. Ia pun mulai mengamati bebatuan di dasar sungai dan menemukan celah-celah kecil di mana arus tidak terlalu deras. Dengan menggunakan celah itu sebagai jalannya, Nilo mulai berenang lebih mudah ke hulu. Hari demi hari, ia terus berlatih, menguatkan siripnya, dan mencari jalur terbaik. Ia gagal berkali-kali, tetapi setiap kegagalan memberinya pelajaran baru. Hingga akhirnya, pada suatu pagi, ia berhasil mencapai hulu sungai. Ia tak percaya bahwa dirinya, yang dulu merasa lemah, kini mampu mengalahkan arus yang ganas. Ketika ia menikmati air jernih di hulu, seekor ikan lain bertanya, "Bagaimana kau bisa sampai di sini?" "Aku selalu berpikir hanya ikan besar yang bisa mencapainya." Nilo tersenyum dan menjawab, "Aku dulu berpikir begitu juga. Tapi kegagalan mengajariku cara menjadi lebih kuat dan lebih cerdas. Jika aku tidak pernah gagal, aku tidak akan pernah tahu bahwa aku bisa sampai di sini." Sahabat kita dapat pembelajaran dari ikan kecil. Setiap orang menginginkan kesuksesan, tetapi tidak semua orang berani menghadapi kegagalan. Mereka yang berhasil adalah mereka yang tidak menyerah, yang terus belajar dari setiap kesalahan. Kegagalan bukan akhir, melainkan awal dari keberhasilan.
Karena sesungguhnya, kesuksesan sejati hanya dimiliki oleh mereka yang berani bangkit setelah jatuh berulang kali. Sahabat, selanjutnya cerita 2, Surat Rahasia Udin. Di sekolah, Udin terkenal sebagai anak yang selalu mendapatkan nilai tinggi dalam pelajaran. Guru-guru mengaguminya, dan teman-temannya sering bertanya kepadanya tentang pelajaran. Namun, di balik kepintarannya, Udin juga dikenal dengan kelakuannya yang selalu bikin geleng-geleng kepala. Hari ini adalah hari pembagian hasil ulangan bahasa Indonesia yang diadakan Bu Rini 2 hari lalu. Semua murid tampak tegang, termasuk Udin. Meskipun biasanya mendapat nilai bagus, kali ini ada sesuatu yang membuatnya tidak tenang. Bu Rini berdiri di depan kelas dan berkata, "Anak-anak, ada 3 murid yang mendapat nilai di bawah 5 dalam ulangan kali ini." Seluruh kelas langsung gaduh. Semua mulai menebak-nebak siapa 3 anak tersebut. Udin mulai berkeringat dingin. Satu persatu nilai diumumkan. Ada yang mendapat nilai 100, ada yang 90, dan mayoritas mendapat 70 ke atas. Namun, nama Udin belum disebut-sebut. Lalu, 2 murid yang terkenal malas belajar akhirnya disebut sebagai pemilik nilai terendah. Murid-murid mengangguk-angguk tanda setuju. Tapi yang mengejutkan, nama terakhir yang disebut justru adalah Udin. Seisi kelas langsung heboh. "Hah? Udin dapat nilai jelek?" Bu Rini juga tampak terkejut. Biasanya Udin selalu mendapatkan nilai tinggi, bahkan sering menjadi bintang kelas. Setelah kelas usai, Bu Rini memanggil Udin ke mejanya. "Udin, Ibu heran, biasanya nilai kamu selalu bagus, tapi kali ini sangat jauh dari biasanya. Apa ada masalah? Kamu bisa cerita ke Ibu kalau ada sesuatu yang mengganggumu." Udin menghela napas dan akhirnya mengakui, "Begini, Bu, sebenarnya saya memang ada masalah." Bu Rini mengangguk sabar. "Ibu mendengarkan, Nak, ceritakan saja. Saya biasanya belajar dari surat rahasia, Bu." "Surat rahasia?" Bu Rini mengernyitkan dahi. "Iya, Bu. Biasanya saya nyontek dari catatan kecil yang saya tulis di tangan atau di bawah meja. Tapi kemarin, sebelum ulangan, Pak Satpam kebetulan datang ke kelas dan menyuruh semua siswa membersihkan tangan karena katanya ada sidak kebersihan. Alhasil, semua contekan saya luntur, Bu." Bu Rini menahan tawa dan menggelengkan kepala. "Udin, jadi selama ini nilai bagusmu berkat surat rahasia itu?" Udin hanya cengar-cengir sambil menggaruk kepala. "Mulai sekarang, kamu harus belajar sungguhan. Tidak ada lagi surat rahasia, ya?" "Siap, Bu. Tapi kalau boleh, bolehkan nulis di hati, Bu?" Bu Rini tertawa. "Asal yang kamu tulis itu ilmu, bukan contekan, silakan, Nak." Hikmah, kadang, hasil yang kita lihat bukan sepenuhnya murni dari usaha. Tetapi, jika ingin sukses sejati, kuncinya adalah belajar sungguhan, bukan sekadar mengandalkan surat rahasia. Sahabat, cerita 3, Siti dan Krim Ajaib, cantik instan atau kesalahan fatal. Menjelang perayaan hari besar, Siti ingin tampil sempurna. Selama ini, dia hanya pakai bedak tabur dan lip balm warung. Tapi kali ini, dia ingin sesuatu yang lebih, sesuatu yang bisa membuatnya tampak muda, glowing, dan bikin semua orang pangling. Saat asyik scrolling media sosial, tiba-tiba muncul iklan kosmetik dengan tagline bombastis. "Pakai ini, dijamin wajahmu seperti artis Korea dalam 5 menit. Anti kusam, anti tua, anti gagal. Cantik instan atau uang kembali." Siti langsung klik tanpa pikir panjang. Setelah melihat harga yang bikin ATM menangis,
dia tetap nekat membelinya. Gak apa-apa, yang penting hasilnya cetar, pikirnya. 2 hari kemudian, paket datang. Siti langsung membuka dengan penuh harap. Yes, kemasannya mewah banget, pasti ampuh, katanya sambil membayangkan wajahnya berubah drastis. Di kamar, ia duduk di depan cermin. Dengan hati-hati, ia mengoleskan krim ke wajahnya sesuai petunjuk. 1 menit pertama, tidak ada perubahan. 3 menit, mulai terasa panas. 5 menit, wajahnya berubah, tapi kok merah? Astagfirullah, ini kenapa mukaku kayak kepiting rebus? Teriak Siti panik. Ia buru-buru mengambil kipas angin, berharap bisa mendinginkan wajahnya yang terasa terbakar. Suaminya, Soleh, baru pulang kerja dan melihat istrinya panik di depan cermin. Soleh, "Loh, Dek, kamu kenapa? Wajahmu kok kayak habis jemur di siang bolong." Siti, "Bang, aku beli krim ajaib dari internet. Katanya bikin glowing, malah begini." Soleh, "Coba lihat lebih dekat." "Astaga, ini wajah apa stop lampu motor? Kalau kita naik motor sekarang, kita gak butuh lampu sein lagi." Siti manyun, "Abang gak bantuin, malah ngeledek." Soleh menahan tawa. "Aduh, Dek, bukannya aku gak percaya sama keajaiban skincare, tapi kayaknya kamu lebih cocok pakai masker bengkoang daripada eksperimen ginian." Siti menarik napas panjang. Ia menatap wajahnya di cermin sekali lagi dan akhirnya pasrah. "Ya udahlah, besok pakai bedak tabur lagi aja," cetus Siti sambil berjalan ke toilet. Kesimpulan, jangan mudah percaya iklan berlebihan. Cantik itu bukan soal krim ajaib, tapi percaya diri dan merawat diri dengan cara yang sehat. Kalau sudah pede, mau pakai skincare mahal atau cuma air wudhu, tetap bersinar. Sahabat, dari cerita-cerita tadi, kita bisa belajar bahwa hidup itu bukan sekadar keseriusan, tetapi juga kebijaksanaan dalam menghadapi hal-hal sederhana. Terkadang, kita dibuat tertawa oleh kejadian-kejadian konyol, tetapi di balik itu ada pelajaran besar tentang kesabaran, introspeksi, dan keikhlasan. Sahabat cerita dan makna hidup, terima kasih sudah menyimak episode kali ini. Dari cerita tadi, kita belajar bahwa hidup itu bukan sekadar tertawa, tapi juga mengambil hikmah dari setiap kejadian. Terkadang, hal konyol dalam hidup justru bisa menjadi pengingat bahwa kesabaran, ketenangan, dan syukur adalah kunci kebahagiaan sejati. Jadi, jangan terlalu serius menghadapi hidup. Sesekali tertawa itu perlu, asal tetap dalam batas yang baik. Sahabat cerita dan makna hidup, kita akhiri cerita kali ini dengan doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, berkahilah hidup kami, lapangkanlah dada kami, dan jadikanlah kami hamba yang sabar dan penuh syukur. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Bagikan juga video ini kepada teman dan keluarga agar semakin banyak yang mendapat hikmah dari kisah-kisah ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.